Al-Arba'in Al-Mardiyah. Hadis pertama, jagalah Allah maka Allah menjagamu. An Abdullah bin Abbas annahu haddathahu annahu rakiba khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ghulam inni muallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahaka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka walau ijtama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu Ahmad. Dari Abdullah bin Abbas bahwa ia menceritakan kepadanya, pada suatu hari ia menunggang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Hai nak, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya umat ini bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan padamu. Dan seandainya mereka bersatu untuk mencelakakan dirimu, niscaya mereka tidak akan mampu mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan padamu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa kalimat kepada umatnya melalui pengajaran kepada Abdullah bin Abbas. Beberapa kalimat yang diajarkan Rasulullah berkaitan dengan akidah secara aplikatif, karena sepertinya narasi sabda tersebut merupakan kisah nyata yang dialami oleh Rasulullah sendiri. Allah akan menjaga hambanya selama hamba tersebut menjaga Allah. Dengan demikian, maka hamba tersebut akan mendapati Allah di hadapannya sebagai penolong dan pelindung. Secara fundamental, menjaga Allah dapat diresapi melalui aktivitas batin dengan melakukan zikir. Seseorang dapat membiasakan zikrullah dengan lisan, hati, dan pikiran sepanjang yang diajarkan Rasulullah. Ia akan senantiasa berzikir baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Bacaan zikrullah ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan saat itu. Dengan demikian, hamba yang seperti ini akan diingat pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Relasi yang terbangun antara abid dan ma'bud sedemikian rupa itu tentunya akan menghasilkan sesuatu yang positif. Sedikitnya hidup akan senantiasa diliputi oleh kehadiran Allah yang menenteramkan jiwa betapapun takdir yang datang.
Secara majazi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa berada di hadapannya selama ia terus mendawamkan zikrullah dengan penuh kecintaan. Orientasi hidupnya tidak keluar dari harapan rahmat Allah yang akan mengantarkannya ke surga, satu tempat di mana Allah berjanji akan menunggu untuk bersua dengan para hambanya, satu tempat di mana rasa rindu terobati secara tuntas. Kenikmatan paripurna tersebut tidak bisa dirasakan bila tidak mengaplikasikan zikrullah dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga Allah dapat berarti menjaga batasan-batasan, hak-hak, perintah-perintah dan larangan-larangannya. Menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti menegakkan kalimatillah dan mempertahankan tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi hingga seluruhnya berlaku seluas-luasnya dalam kalangan umat Islam. Zikir aplikatif ini tentunya membutuhkan suatu daya progresif, daya yang terus melaju dan tak henti oleh kendala dan rintangan. Progresivitas yang terus-menerus akan menghasilkan sikap istiqomah. Perubahan alam maupun berbagai permasalahan manusia tidak mampu merubah haluan menuju mardotillah. Abid yang memiliki sikap istiqomah akan meyakini bahwa dirinya adalah hamba Allah yang bertugas menjaga Allah lewat semua aturannya yang tercakup dalam dinul Islam. Oleh karenanya, ia meyakini semua alam ditundukkan baginya selama ia mengemban tugas. Pada tahap ini, seorang abid akan menyerahkan seluruh dirinya untuk diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan menihilkan diri di hadapan Allah. Ia merasa tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak punya apa-apa. Tidak ada lagi keinginan kecuali keinginan Allah. Tidak ada lagi kemampuan kecuali kemampuan Allah, dan tidak ada lagi wujud kecuali wujud Allah. Semua hidup sang abid sudah digantikan dengan hidup dari sang maha hidup. Dengan kualitas kebersihan tauhid sedemikian rupa itu, sang abid akan mendermakan semua nikmat Allah demi tugas menjaga Allah dapat terlaksana dengan benar dan baik. Ia tidak akan ragu dan menghitung-hitung meskipun harus mengorbankan jiwa, raga dan nyawa serta apapun yang dimiliki berdasarkan sebesar-besar takwa dan sesempurna-sempurna tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muwahhid tidak pernah merasa rugi, apalagi merasa kehilangan harta duniawi ketika berkorban. Dalam kehidupannya tidak lagi mengenal rasa takut dan khawatir, karena sejatinya Allah lah yang akan menjaganya. Ia akan menggantungkan permintaan dan harapan hanya kepada Allah. Segala kebutuhannya akan digenapkan oleh curahan fadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curahan fadilah yang menjadikan ia tidak ada alasan untuk mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muwahhid dengan penuh kesadaran memposisikan diri sebagai pihak yang membela Allah. Dalam dirinya selalu ditanamkan bahwa ia memiliki musuh. Musuh yang sejak zaman azali telah ditetapkan sebagai pengganggu kehusyuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan ini cukuplah berat karena musuh memiliki program-program pokok unggulan yang dilaksanakan secara sistematis. Terlepas betapapun beratnya perjuangan, tak menyurutkan sang muwahhid untuk tetap menolong Allah dengan menegakkan kaki di barisan paling depan. Dengan keyakinan utuh, ia memandang Allah lah sejatinya yang akan menjalankan rencananya sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dalam surat Muhammad ayat 7. Dengan nalari yang sama, ayat ini bisa dihubungkan dengan surat Al-Hajj ayat 40, di mana di penggalan ayatnya wala yansurannallaha may yansuruh. Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Bila ujung dua ayat ini dikombinasikan, maka dapat dimaknai bahwa Allah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa akan meneguhkan kaki-kaki penolong agama Allah dalam melawan musuhnya. Inilah salah satu bentuk konkret pertolongan Allah. Peneguhan kaki di medan perang bisa dimaknai pantang menyerah dalam menghadapi musuh.
Sebagai gambaran pertolongan Allah Subhanahu wa taala berupa ditubuhkannya sikap pantang menyerah dapat terlihat pada dua epos penolong Allah Subhanahu wa taala. Kisah pertama adalah tentang Talut dan Fi'ah Qalilahnya. Dengan bekal keyakinan bertemu Allah, mereka meminta untuk dikokohkan kaki-kaki mereka di medan jihad lawan pasukan besar Jalut. Sedangkan kisah kedua berkaitan dengan Rasulullah Muhammad SAW dan pasukan Azillahnya. Ketika di medan jihad Badar melawan pasukan kafir Makkah, mereka dianugerahi rahmat berupa rasa kantuk dan hujan. Salah satu tujuannya adalah untuk meneguhkan kaki-kaki mujahidin di Palagan. Kedua pasukan penolong Allah sama-sama meraih kemenangan gemilang. Silakan rujuk surat Al-Baqarah ayat 250 dan Al-Anfal ayat 11. Keteguhan kaki-kaki di medan jihad tidak akan diberikan Allah kecuali setelah para mujahidin melaksanakan pendirian amal isti'anah. Menurut hadis yang menjadi pokok bahasan ini, seorang muwahhid tidak akan beristi'anah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana, isti'anah dapat dimaknai dengan sikap yang senantiasa memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa untuk dapat mengalahkan musuh. Cakupan isti'anah ini bisa meliputi spiritual, intelektual, logistik, kekuatan sumber daya, dan perlindungan dari rekayasa dusta. Untuk lebih jelas silahkan lihat Al-Quran yang menggunakan kata atau derivasi dari awana. Salah satu cara isti'anah adalah dengan berdoa sungguh-sungguh, sebagaimana hal ini dilakukan oleh Nabi Yakub, Musa, Dzulqarnain, Talut dan Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya juga para nabi yang tidak disebut namanya satu persatu dalam surat Al-Imran ayat 146. Materi doa ini bila disimpulkan berisi tentang pertaubatan dalam rangka penyucian diri, sikap sabar dengan pengertian berani dalam rangka menghadapi musuh, dan keteguhan kaki di medan laga. Sedangkan cara beristi'anah lainnya adalah dengan bersabar dalam pengertian luasnya dan mendirikan sholat. Semua isti'anah ini harus dilakukan secara fokus. Dengan pendirian amal isti'anah ini, seorang muwahhid tidak lagi terpengaruh oleh pujian dan makian dari selain Allah. Itu semua di hadapannya sudah tak bernilai. Di matanya, semua hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang tidak bisa dan tidak mampu memberikan manfaat ataupun madarat. Ia sibuk mencari ridho Allah dengan selalu aktif dan produktif dalam rangka menegakkan kalimatullah. Wallahu a'lam bishawab.